Halo adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi. Bagaimana keadaan adik-adik? Sehat semuanya kan? Apakah adik-adik masih semangat untuk sekolah minggu? Tentu saja, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik boleh berdiri. Kalau hari Senin, hari Selasa, apakah juga harinya Tuhan? Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya siapa? Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Hari Senin sampai hari Minggu, hari ini semua harinya Tuhan. Siapa yang senang kalau setiap hari itu harinya Tuhan? Siapa yang merasa gembira karena setiap hari harinya Tuhan? Kalau adik-adik gembira, siapa yang ikut gembira? Mama, papa ikut gembira. Oma, opa, kakak, adik, semuanya ikut gembira. Kakak pun ikut senang. Kalau kita senang, kita mau nyanyi lagi yuk. Nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Siapa yang masih ingat? Ya ya ya, ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini Engkau telah memberi berkat yang begitu banyak. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesehatan sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, pimpin kami, ajar kami untuk dapat selalu setia. Ajar kami untuk dapat selalu menunggumu sehingga kami boleh memperoleh berkat-berkat yang dari Engkau saja. Tuhan Yesus, bila sebentar
kami akan melanjutkan sekolah minggu hari ini. Tuhan kiranya Kau sertai kami dari awal sampai akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, cintaku semakin mendalam. Cinta kita pada Tuhan Yesus semakin mendalam. Makin hari kita makin mencintai Tuhan Yesus. Makin hari kita akan selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencintai kita dan kita juga mencintai Tuhan Yesus. Siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus? Siapa di antara adik-adik yang ada di rumah yang mau mengikut Tuhan Yesus? Wah, ternyata semua mau mengikut Tuhan Yesus. Kita mau mengikut Tuhan Yesus apapun keadaan kita, dimanapun kita berada. Yuk, yang mau mengikuti Tuhan Yesus, kita mau menyanyi mengikut Yesus keputusanku. Untuk adik-adik yang kelas kecil, nanti ikutin Kak Tanti ya. Adik-adik yang kelas besar, nanti menyanyi pakai yang bahasa Inggris ya. Siap? Siap? Yuk kita nyanyikan. Adik-adik, apakah adik-adik akan tetap setia mengikuti Yesus apapun keadaannya? Bagaimana kalau adik-adik hanya sendirian? Bagaimana kalau adik-adik tidak punya teman? Apakah adik-adik tetap mau mengikuti Yesus? Kalau adik-adik sedang susah, apakah adik-adik tetap mengikuti Yesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Adik-adik mau tetap setia mengikuti Yesus kan? Bagaimana ya caranya ya? Yuk kita ikuti cerita dari Kak Ana. Selamat pagi adik-adik. Good morning. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari Minggu ini? Oh ya, sudah siap semua. Adik-adik di rumah, mari kita dengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 31 ayat 18 sampai pasal 32 ayat 21. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, kita masih berada di antara bangsa Israel. Dan saat ini bangsa Israel sedang menunggu Musa yang berada di Gunung Sinai. Tuhan memanggil Musa untuk memberikan perintah-perintah Tuhan agar bangsa Israel bisa melakukan perintah itu dan juga taat. Saat Musa masih di Gunung Sinai, adik-adik tahu apa yang terjadi di antara bangsa Israel? Ya, betul sekali. Bangsa Israel itu tidak sabar menunggu Bapak Musa untuk turun. Mereka beberapa orang datang bertemu dengan Bapak Harun. Pak Harun adalah imam saat itu dan ditanya oleh beberapa bangsa Israel. Bangsa Israel, orang yang satu bertanya seperti ini, Pak Harun, buatkanlah kami patung anak lembu. Yang nomor 2 bilang, saya setuju, karena saat ini kita tidak tahu kapan Musa akan turun dari gunung dan kami sudah lama menanti dan menunggu. Kemudian orang yang ketiga berkata gini, betul, kita tidak perlu menunggu, kita buat saja patung.
patung anak lembu emas. Nanti kita akan sujud dan menyembahnya. Bapak Harun menyetujui apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Kemudian Bapak Harun berkata kepada mereka, kumpulkanlah semua barang-barang kalian yang terbuat dari emas. Kita akan membuat patung anak lembu yang nanti kita akan merayakan hari di mana kita akan bersorak-sorai dan juga bernyanyi. Semua orang saat itu setuju. Adik-adik tahu, Tuhan mengetahui apa yang bangsa Israel lakukan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, segeralah kembali kepada bangsa-bangsamu, sebab mereka sudah meninggalkan aku, dan aku tidak suka perbuatan itu. Adik-adik tahu, perbuatan bangsa Israel membuat Tuhan menjadi murka. Kemudian dia berkata kepada Musa, Musa, bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak bisa dibilangin. Mereka itu masih saja berbuat seperti apa yang mereka lakukan di Mesir. Kemudian Bapak Musa berkata pada Tuhan, Tuhan, janganlah engkau murka. Saya akan turun dan memperingatkan mereka. Setelah itu Musa turun dari Gunung Sinai membawa kedua loh batu. Kemudian dia menyaksikan sorak-sorai, nyanyian, tarian yang dilakukan bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel mengelilingi patung anak lembu itu. Saat itu bangsa Israel tidak lagi ingat kepada Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Adik-adik tahu bahwa Tuhan selalu menyayangi bangsa Israel, selalu memelihara mereka. Jika mereka lapar, diberikan makan. Jika mereka kepanasan, diberi tiang awan. Mereka gelap, diberi tiang api. Tuhan selalu sangat menyayangi dan memelihara mereka. Tapi apa yang dilakukan mereka? Mereka tidak setia. Mereka tergoda dengan hal-hal lain. Mereka meninggalkan Tuhan. Adik-adik, saat melihat itu, Bapak Musa sangat marah pada mereka. Dan Bapak Musa berkata, hai bangsa Israel, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melupakan kasih sayang Tuhan? Adik-adik, di saat ini kita merasakan bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kita menunggu dan menunggu sampai nanti keadaan lebih baik. Bangsa Israel tidak sabar dalam menunggu. Dia langsung berbuat hal yang membuat Tuhan sedih. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini menunggu dan setia kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Adik-adik, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak perlu tergoda dengan hal-hal yang lain. Kalau nanti misalkan saat ini adik-adik memilih mau bermain gadget apa mau ikut sekolah minggu online. Adik-adik bingung saat itu dan adik-adik, aduh, lebih enak ya main game. Kan main game tuh seru. Ingat bangsa Israel yang tergoda dengan hal-hal lain, meninggalkan Tuhan,
tidak boleh adik-adik tiru. Adik-adik harus setia, setia sampai akhir. Adik-adik akan berkata kepada godaan itu, tidak, saya akan terus setia kepada Tuhan. Demikian cerita dari Kak Ana. Adik-adik yang manis, dalam masa pandemi ini, Kak Ana sangat bangga sama adik-adik sekolah minggu yang selalu setia setiap hari Minggu untuk mendengarkan, untuk membaca firman Tuhan juga, dan juga berdoa. Adik-adik adalah anak-anak sekolah minggu yang sangat Tuhan sayangi, dan adik-adik selalu juga menyayangi Tuhan. Adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyayangi kami. Tuhan, kami mau tetap setia. Kami mau Tuhan selalu menjadi satu-satunya Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat menolak segala goda-godaan yang ada di sekitar kami yang membuat kami tidak setia kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami butuh terus pertolongan Tuhan di dalam keadaan seperti ini, di dalam sekolah kami yang online. Biarlah kami tetap bisa selalu belajar dan juga selalu berdoa dan mengucap syukur apapun saat ini, keadaan ini yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, terima kasih Kak Ana ceritanya. Bagus sekali. Adik-adik, ada yang bisa diperoleh dari cerita Kak Ana tadi? Menjadi setia itu mudah atau sulit? Sulit ya adik-adik, tapi kita akan mencontoh Tuhan Yesus yang tetap setia. Setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Sekali lagi adik-adik. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Kita akan setia sampai mati. Kita akan berdoa ya adik-adik untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami ini hari ini. Kami boleh beribadah dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan ceritanya dan puji-pujian ini membuat kami boleh selalu setia kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh setia dan bertumbuh hari demi hari. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau boleh pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang pada ibadah sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa persembahan yang sudah adik-adik persiapkan bisa dititipkan ke mama dan papa ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.